Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Selamat Bapak. sore, Bapak. Selamat sore, Bapak. Iya, apa kabar? Baik, Bapak. Pastor baru, baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak. Baik, Oke. Bapak. Baik, Bapak. Pastor baru, baik, Bapak. Sebentar ya, saya definisi konsep. Sekarang kita belajar tentang animasi, khususnya di animasi pembelajaran. Kami bertim, oke, background saya masih, saya blurin aja deh. Oke, ya, kami bertim di sini. Ada Pak Kadek Suartame, ada Pak Yuda Sukmana, ada Pak Alex Mamura, dan ada Pak Dewo Prabowo. Jadi adik-adik nanti apabila mengembangkan sebuah animasi, khususnya animasi pembelajaran tersebut, tidak hanya berdasarkan misalnya gambar itu bergerak gitu, atau ada burung yang bergerak, tidak. Tetapi animasi tersebut merupakan menggambarkan sebuah proses, ya, proses. Contoh misalnya adik-adik mungkin tahu siklus air. Siklus air tersebut bisa digambarkan. Jadi apa namanya, yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tetapi bisa kita gambarkan agar lebih mudah atau lebih jelas bisa dipahami oleh siswa. Contoh yang lain misalnya adalah animasi tentang peredaran darah manusia. Ya, jadi adik-adik mungkin kalau di dalam tubuh kita tidak bisa melihat bagaimana peredaran darah itu bisa mengalir dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, dipompakan ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, dan kembali lagi dipompakan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Jadi itulah pentingnya sebuah animasi. Jadi ada proses yang bisa kita gambarkan sehingga siswa kita lebih mudah memahami hal-hal yang kita sajikan. Kemudian kalau di apa namanya, di materi-materi lain, apabila bisa menggambarkan sebuah proses, misalnya menulis sebuah huruf kanji itu, misalnya dari kiri ke kanan, atas ke bawah, nah itu juga sebuah proses yang perlu kita gambarkan dari misalnya dari gurunya itu. Kalau tidak ada gurunya, gimana dia bisa belajar secara mandiri terkait dengan proses menulis kanji tersebut, adik-adik. Nah itu juga termasuk di dalam sebuah animasi, dan mungkin nanti adik-adik bisa melihat atau mencari di materi-materi sesuai dengan prodi adik-adik, bidang studi adik-adik, hal-hal mana yang bisa kita buatkan animasi untuk bisa dimanfaatkan dalam sebuah pembelajaran adik-adik. Ya, oke, saya yakin ini karena cukup banyak kelasnya, hampir kurang lebih 5 kelas. Kalau 5 kelas itu mungkin 150 lebih adik-adik. Jadi kalau dalam satu kelas itu cukup sulit kita untuk bisa menggabung sebesar ini kelasnya. Gitu. Kemudian yang terpenting juga adik-adik adalah apapun itu, di dalam sebuah mengembangkan sebuah media pembelajaran yang akan digunakan di dalam sebuah pembelajaran, kita hanya memanfaatkan kata-kata dan gambar-gambar. Apakah nanti adik-adik akan mengembangkan animasi pembelajaran, tentu nanti akan memanfaatkan kata-kata dan gambar-gambar. Apa yang dimaksud dengan kata-kata dan gambar-gambar itu adalah kata-kata itu bisa berupa teks dan bisa berupa narasi. Ya, gambar-gambar itu bisa berupa video, animasi, ilustrasi, gambar atau foto, bagan atau grafik juga bisa. Jadi itulah yang kita manfaatkan di dalam mengemas pesan agar sampai dan bisa dipahami dengan mudah oleh mahasiswa, siswa atau peserta didik. Itu sama saja sebutannya. Jadi ketika adik-adik di program studi, adik-adik yang paling tahu bagaimana seseorang itu belajar misalnya bahasa Inggris, bagaimana siswa itu belajar bahasa Jepang, bagaimana siswa itu belajar tentang PPKN, bagaimana seorang siswa itu belajar tentang apapun bidang studinya. Adik-adik yang paling paham, karena adik-adik sekarang
kuliah ada di prodi bahasa Inggris, bahasa Jepang, ada di BK misalnya, PPKN dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa kita memberikan sebuah atau membuat media untuk mendelivery atau menyampaikan pesan-pesan pembelajaran agar siswa atau mahasiswa sebutannya atau peserta didik itu lebih mudah belajarnya, ya, agar lebih mudah. Itu tujuannya. Sama seperti adik-adik misalnya, seperti sekarang. Kalau dulu kita konvensional pakai peta, tahu peta kan? Kalau sekarang digital pakai apa? Google Google. Map. Ya, Pak. Google Map sekarang. Ya, tujuannya apa? Membantu kita untuk bisa menemukan tempat-tempat yang mungkin kita belum ketahui. Itu. Kalau sekarang udah nggak ada zamannya orang mungkin bawa peta dalam bentuk kertas itu. Tapi sudah bentuknya dalam bentuk digital semua adik-adik. Nah, itulah sebuah kemajuan-kemajuan yang yang mau tidak mau harus beradaptasi kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan proses pembelajaran. Bukan masalah di teknologinya, gitu, ya. Bukan masalah di tools-nya, bukan masalah di aplikasinya. Bagaimana kita mengemas materi-materi pembelajaran itu agar mudah dipahami oleh siswanya. Teknologi itu nanti beradaptasi untuk bisa mendukung pembelajaran. Facebook misalnya, kalau kita tidak desain untuk pembelajaran, ya sama saja sebagai media sosial seperti biasanya. Sekarang Facebook bisa digunakan untuk jualan online, bisa. Itu pun kita desain untuk jualan online. Sama juga, kalau sebelumnya TikTok ada nggak bisa digunakan untuk jualan? Nggak bisa, sekarang bisa. Ya, seperti itu. Jadi kita yang mesti bisa mengendalikan hal itu. Misalnya kalau kita gunakan untuk pembelajaran, ya kita desain hal itu untuk pembelajaran, ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep animasi dan juga 12 prinsip dasar dari animasi, ya adik-adik, ya. Jadi adik-adik mungkin sudah sering menonton film-film animasi yang yang sering adik tonton, misalnya Mickey Mouse. Kalau waktu kita saya salah nyebut zaman kita, saya jauh berbeda dengan adik-adik lahir tahun 2000 lebih. Kalau saya tahun 82, jadi saya dan adik-adik mungkin berbeda. Kalau saya masih zaman televisi, kalau adik-adik sekarang zaman YouTube. Ya, televisi itu sudah tidak laku lagi sekarang. Yang laku itu di YouTube. Jadi zaman adik-adik dan saya, zaman adik-adik adalah sekarang, mungkin masih ada animasi-animasi tertentu yang adik-adik masih ingat. Kalau saya masih ingat itu ada animasi Mickey Mouse, itu. Kalau sekarang ada Disney, itu banyak sekali dari Disney. Kemudian ada mungkin ada yang tahu Donald Duck atau tokoh-tokoh animasi lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep animasi dan 12 prinsip dasarnya itu, adik-adik. Nah, ini apa itu animasi? Ini bisa dibaca, ya. Animasi itu kata dasar dari animate. Kemudian kalau dalam bahasa Jepang itu anime, menghidupkan atau membuat gerak. Jadi animasi itu proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis. Sebelumnya gambar statis itu gambar diam. Kemudian ada gambar kedua, gambar ketiga, sampai beberapa frame itu. Jadi terlihat seperti bergerak. Jadi animasi rangkaian gambar yang bergerak dengan cepat secara kontinu yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi sebenarnya gambarnya satu tokoh, kemudian gambar-gambar tersebut dibuat dalam berbagai gerakan. Gambar itu sebenarnya diam, adik-adik. Tapi gerakan-gerakannya itu yang terus berubah. Nah, kalau adik-adik lihat dalam bentuk, dicari di YouTube itu, ada dalam bentuk kertas itu, yang tebal itu, kalau kita satu persatu gitu, akan terlihat seolah-olah bergerak.
adik-adik. Nah, ini contoh urutan gambar animasi adik-adik. Kalau ini dalam Flash kita mengenal namanya frame gitu. Pertama gerakannya ke bawah sayap burung, kemudian ke atas, makin ke atas lagi. Nah, inilah yang sebenarnya gambarnya ini gambar diam, tapi kalau digerakkan, nah itu seperti gambar bergerak adik-adik. Ya, ini ada frame 1, 2, 3, oke, sampai pada dia kembali lagi mengepakkan sayapnya ke bawah. Nah, kemampuan apa yang dimiliki oleh animasi? Yaitu yang pertama menghibur, yang kedua membesar-besarkan, kemudian kalau ada sesuatu yang abstrak, seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya peredaran darah manusia itu kan abstrak sekali. Kita nggak bisa lihat di dalam tubuh kita. Kemudian prosesnya itu bisa kita buat animasinya. Kemudian mengungkapkan proses yang kompleks. Nah, bisa jadi seperti siklus air itu kan prosesnya kompleks, tapi kita buat animasi dalam tahap-tahap tertentu, tahap-tahap misalnya air menguap, kemudian menjadi awan, kemudian jadi hujan kembali gitu. Kemudian yang kelima memvisualisasikan data. Jadi data-data yang seperti adik-adik pernah lihat mungkin di Facebook atau di Instagram. Nah, misalnya itu terus saling berkejaran. Tahun 2000, 2001, 2002 misalnya penggunaan Facebook dan Twitter, atau sebelumnya misalnya ada waktu zaman saya kuliah itu masih ada zamannya Friendster namanya adik-adik. Sekarang Friendster itu udah tenggelam itu. Yang masih misalnya Facebook. Nanti kita nggak tahu apakah Facebook akan bertahan, Instagram akan bertahan, Twitter akan bertahan atau digantikan dengan yang lain. Itu memvisualisasikan data gitu ya. Kemudian untuk menjual produk juga. Yang ketujuh menjadi sebuah bentuk seni dan menjadi sarana untuk komentar sosial dan yang terakhir menggambarkan kondisi manusia juga. Kadang-kadang kita bisa buat dalam bentuk animasi tertentu adik-adik. Nah, ini anime Jepang. Adik-adik mungkin tahu Detektif Conan. Nah, itu anime itu istilah yang digunakan untuk menyebut film animasi atau kartun Jepang adik-adik. Kemudian kalau ini Mr. Bean kan ada film kartunnya. Kartun adalah animasi yang berkembang di Amerika. Sebenarnya kartun dan anime itu mirip-mirip, sama ya. Jadi anime kalau di Jepang, kalau di Amerika kita gunakan kartun. Seperti itu. Nah, sejarah animasi adik-adik kelahiran animasi itu sudah ada sejak 15.000 tahun yang lalu, sejak zaman batu itu. Dibuktikan dengan adanya lukisan bercerita itu adik-adik pada dinding-dinding gua zaman Paleolitikum, kemudian sampai pada Mesir tahun 2000 sebelum Masehi. Itu sama juga gambar-gambar. Mungkin kalau di Indonesia mungkin ada di NTT itu kalau nggak salah ada gua-gua yang digambar. Kemudian kalau di dunia itu ada Walt Disney, Roy Disney itu. Jadi ini pionir atau orang-orang yang memang menjadi pelopor di dunia animasi. Kemudian mereka berdua ini membuat karakter animasi seperti Mickey Mouse, kemudian Donald Duck, Goofy dan lain-lainnya itu yang yang sampai sekarang masih bertahan adik-adik. Jadi itu awalnya ada orang yang mengsketsa atau menggambar seperti tadi gambar burung itu. Halaman pertama atau frame pertama, frame kedua itu akan bergerak terus-menerus seperti itu adik-adik. Dan juga diisi dengan iringan musik. Kalau sekarang animasi itu sudah sangat mudah dikembangkan karena aplikasinya banyak sekali. Ada Photon, ada Anima, AI itu banyak sekali sekarang. Jadi cukup mudah. Nah, yang penting yang perlu saudara pahami dari bagaimana mengemas pembelajaran itu menjadi sebuah animasi pembelajaran adalah yang tadi yang saya sebut itu, apakah ini akan menggambarkan sebuah proses
Jadi kalau ada menggambarkan proses, tentu yang abstrak itu bisa kita sampaikan lebih konkret dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Seperti itu adik-adik. Nah, ini jenis-jenis animasi. Ini ada animasi tradisional, ada yang menggunakan komputer, ya. Ada yang menggunakan komputer, kemudian ada yang menggunakan stop motion itu. Jadi satu foto dari foto yang lain itu digabung, hampir mirip dengan animasi tradisional, tapi tradisional menggunakan kertas, adik-adik. Ya, kemudian ada juga yang animasi 3D. Kemudian kalau kita sekarang sering menonton film Avatar ataupun film-film yang yang mungkin dalam bayangan kita, misalnya ada binatang besar, itu menggunakan animasi itu, adik-adik. Jadi kita menggunakan green screen, kemudian ditempeli alat-alat tertentu seolah-olah, nah seperti ini seolah-olah bisa bergerak itu. Ya, tapi itu teknologinya canggih sekali. Itu adik-adik. Nah, kita masuk sekarang pada 12 prinsip dari animasi. Ada prinsip yang pertama, squash dan straight. Jadi Jadi seperti kalau adik-adik membuat misalnya logo Undixa itu diperbesar, diperkecil, nah itu. Ya, jadi adik-adik bisa memanfaatkan hal itu, kemudian seolah-olah dia bergerak, adik-adik. Ataupun kalau sekarang ada emoji dia bisa dilebarin, bisa diperkecil. Nah, itu juga disebut squash and straight, ya. Nah, squash and straight ini digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan misalnya sebuah benda ketika dilemparkan. Nah, gitu, ya. Selain itu, prinsip squash and straight juga digunakan dalam animasi untuk menunjukkan emosi dari sebuah karakter. Itu bisa adik-adik. Jadi prinsip yang pertama seperti ini. Prinsip yang kedua, anticipation, sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Misalnya seperti contoh gambar di samping ini adalah gerakan awal untuk Donald Duck akan berlari, adik-adik. Oke, ya. Ini ada gerakan ancang awal-awal untuk dia akan berlari. Nah, ini anticipation. Kemudian yang ketiga, staging, memastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si karakter terlihat jelas dan tidak disalahartikan. Kalau memang tersenyum, ya diperlihatkan wajahnya tersenyum. Jadi mengambil gambarnya itu juga perlu, posisi gambar itu penting, adik-adik. Jadi tidak menyampingkan kamera atau membelakangi kamera, seperti itu. Kemudian ada strike ahead dan pose to pose. Jadi strike ahead itu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar frame satu persatu dari awal sampai selesai. Ini zaman dulu nih, adik-adik. Kalau pose to pose yaitu animasi dengan cara menggambar pada frame-frame tertentu aja sih. Jadi tidak begitu detail seperti strike ahead. Daripada pose to pose itu lebih detail lagi, strike ahead. Itu seperti itu, adik-adik. Ini cuma semacam adik-adik harus mengenal apa saja prinsip dari animasi, tapi pada intinya begini. Adik-adik nanti akan memanfaatkan gambar-gambar dan suara atau teks itu untuk bisa mengembangkan sebuah animasi pembelajaran. Nah, ini follow through and overlapping action gitu. Jadi contohnya rambutnya masih bergerak, itu terkena angin itu misalnya, ya. Itu ada namanya follow through and overlapping action. Kemudian ada follow through yang lainnya adalah pergerakan kaki itu seolah-olah sedang berjalan. Seperti itu, adik-adik. Kemudian yang keenam, slow in and slow out.
kemudian ada yang lengkungan, ya ini menggambarkan sebuah gerakan misalnya tekanan itu bisa juga, ya. Kemudian ada secondary action. Kemudian ada timing and spacing. Timing and spacing itu tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sedangkan spacing itu menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Oke, yang 10 apel, daya tarik. Nah, ini penting. Daya tarik sebuah karakter misalnya untuk mempengaruhi kemudian look atau gaya dari visual dari sebuah karakter. Kemudian kalau kita contohkan yang paling gampang itu kan adik-adik tahu seniman Bali, Cedil itu misalnya. Itu kan tampangnya ketika dia keluar saja sudah membuat orang tertawa itu dengan lukis wajahnya. Dolar juga seniman drama juga demikian dan banyak lagi sehingga penonton bisa baru lihat aja bisa langsung tertawa itu adik-adik, ya. Yang ke-11 engagement itu melebih-lebihkan, misalnya kalau melihat sesuatu itu misalnya makanan enak itu matanya melotot, keluar air liur itu mukanya, ya. Atau contoh yang lain itu kalau seseorang marah itu misalnya dilebih-lebihkan seperti ada api yang keluar gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah solid drawing, gitu. Menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi. Animator sebutan dari sebuah yang membuat animasi itu harus memiliki kepekaan terhadap komposisi misal kalau manusia, tangan, kepala, badan, kaki, pencahayaan, kemudian tata letak dari karakter-karakter tersebut tadi. Nah, itu 12 prinsip dan apa yang dimaksud dengan animasi. Jadi tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan terkait dengan 12 prinsip tersebut dan animasi. Ini animasi masih dalam secara umum adik-adik. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan animasi dalam pembelajaran itu menggambarkan sebuah proses. Apakah bisa menggunakan 12 prinsip tadi? Bisa. Sangat-sangat bisa. Misalnya yang paling gampang itu kan kalau kita membuat sebuah perubahan itu. Ya, membuat sebuah perubahan misalnya dari besar mengecil itu. Misalnya lilin itu kalau kena bukan kena api, dinyalakan kan akan terus turun itu ada prosesnya. Ataupun hal-hal lain yang bisa misalnya menggambarkan pertumbuhan sebuah tanaman itu misalnya dari kecil kemudian besar. Mungkin bisa seperti itu adik-adik. Dan juga misalnya tadi ada prinsip misalnya prinsip lengkungan itu juga bisa adik-adik misal menggambarkan proses dari anak kecil itu, anak balita kemudian jadi remaja, dewasa itu akan terus meningkat seperti itu adik-adik, ya. Jadi adik-adik bisa nanti bisa melihat materi-materi apa yang cocok, yang bisa dibuatkan sebuah animasi itu seperti itu, ya. Oke. Nah, sampai di situ ada pertanyaan dulu adik-adik. Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan saya Niti Trisnayani dari Prodi Pendidikan Matematika. Mohon izin bertanya Bapak, nah pada kemampuan animasi nomor kedua tuh tadi ada kan ada membesar-besarkan. Nah, apa yang dimaksud dari membesar-besarkan di sana nih Bapak? Terima kasih Bapak. Oke. Ya, sebentar. Membesar-besarkan itu sama seperti hiperbola, Dek. Jadi kalau orang marah itu kan diisi api, itu kan membesar-besarkan itu. Tapi kalau dalam pembelajaran enggak terlalu banyak digunakan prinsip-prinsip ini. Ya, ini prinsip-prinsip umum di dalam sebuah animasi. Tapi kalau dalam pembelajaran, sekali lagi saya sampaikan bahwa animasi ataupun media pembelajaran apapun, kita hanya menggunakan dua tadi, kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata itu berupa teks dan narasi, gambar-gambar itu bisa berupa video, bisa foto, ilustrasi, dan lain-lain. Itulah yang kita buat proses bergeraknya. Gitu. Ya, misalnya peredaran darah manusia, kan bisa dalam bentuk gambar kan, gambar dulu. Kemudian kita bisa buat aliran darahnya di sana. Gitu. Kan tidak perlu kita besar-besarkan. Di darah itu ada bakteri atau ada apa, enggak perlu. Tapi bagaimana proses peredaran darah manusia itu. Misalnya kalau di matematika, kan tadi ada juga yang bisa dikecilkan bendanya gitu misalnya. Ya, tahu kan GeoGebra deh ya? Pernah tahu GeoGebra kan? Nah, kan bisa Iya dibesarkan Bapak. misalnya itu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita animasikan. Kalau kita besarkan seperti apa? Kalau kita kecilkan nanti seperti apa hasilnya gitu misalnya, atau terkait dengan luas atau apa itu. Oke. Jadi intinya kita memanfaatkan dua komponen itu gitu, untuk menggambarkan sebuah proses. Ya, bagaimana kita misalnya kalau sebuah proses itu perlu nggak kita isi teks atau kita lebih perlu isikan narasi gitu. Ya, itu adik-adik. Jadi eh, apa namanya? Eh, yang paling penting itu adalah pertama memahami materinya atau pesan yang akan disampaikan kepada siswanya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyajikan urutan pesan itu agar siswanya mudah memahami. Ya, seperti itu. Contoh misalnya nih di luar animasi. Saya mungkin adik-adik sering menonton video Khan Academy. Tahu Khan Academy? Yang pakai pen tablet itu atau Wacom. Tahu Wacom nggak? Kalau bahasa Jepang tahu pasti karena punya Wacom. Di matematika ada Wacom nggak? Wacom itu seperti Tidak tablet Bapak. bisa kita tulis itu. Nah itu kita rekam. Nah kalau di Khan Academy misalnya mengajarkan sebuah pengurangan itu diberikan contoh-contoh yang banyak. Pengurangan misalnya saya punya 5, adik punya 3, dipasangkan berarti saya masih punya lebih 2 kan begitu. Ya itu. Nah itu maksud saya adalah bagaimana kita menyampaikan urutan materi tertentu itu agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Gitu. Saya tidak tahu di matematika apa lagi yang bisa dianimasikan. Animasikan misalnya tentang bentuk benda. Gitu. Kalau kita tarik ujungnya sini jadi apa? Gitu. Nanti dia kan bisa berpikir siswanya. Ya, seperti itu deh. Cukup jelas, adik-adik? Oke, cukup Bapak. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Izin Pak bertanya Pak. Silakan. Untuk misalkan ke depannya kami kan membuat animasi Pak. Animasi Ya. yang itu apakah harus ada edukasinya Pak? Misalkan harus ada apa namanya ilmu yang kita berikan di animasi tersebut, misalkan kayak tadi itu mungkin organ-organ tubuh misalkan atau yang lainnya, atau mungkin boleh animasi yang memberikan pembelajaran seperti ini Pak, misalkan ada
orang yang sebelumnya suka membuli, nakal, terus ujung-ujungnya dia baik Pak karena mendapatkan pelajaran atau mendapatkan hukuman misalkan Pak. Boleh seperti itu Pak? Boleh, itu kan kartun nanti kamu buat. Boleh. Betul Pak? Ya, kartun nanti namanya. Atau dalam bahasa Jepangnya anime itu boleh. Boleh saja, tapi kalau memang mau fokusnya ke pembelajaran, pasti akan menggambarkan proses itu. Ya, boleh itu. Cuma kalau seperti yang saudara sebutkan tadi, ada banyak karakter yang akan dibuat. Itu menurut saya cukup sulit itu nanti ya. Iya Ataupun Pak. memang sekarang kan cukup mudah karena karakter-karakter itu kita tinggal masukkan suara A I U E O-nya itu sudah apa namanya? Sudah default. Jadi A itu pasti langsung itu. Udah ada AI-nya itu. Tapi saya lupa namanya itu. Oke. Kalau dulu namanya animate apa ya? Saya lupa itu, mahasiswa kami pernah buat seperti itu. Ya, pernah buat seperti itu. Itu di YouTube-nya sebentar. Bentar ya, Dek. Ini mahasiswa saya pernah buat ini. Halo adik-adik, kalian menyadari tidak kalau setiap harinya kalian bernafas tanpa Halo adik-adik, hari ini kita akan mencari tahu apa sih efek rumah kaca itu? Ini menggabungkan ini animasi jadi video ya, Dek. Halo, apa kabar kalian? Apakah kalian tahu apa Sebentar, ini penyebab animasinya sebentar. proses terjadinya siang dan malam merupakan dampak positif Nah, ini dari animasinya, efek Dek. rumah kaca alami yang terjadi di bumi. Namun, di bumi karena kegiatan manusia yang menyebabkan konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya meningkat, maka dampak efek rumah kaca yang semulanya positif menjadi dampak yang mengerikan adik-adik. Nah, energi matahari yang masuk ke bumi sudah dibagi-bagi loh adik-adik. Di antaranya, 25% dipantulkan awan dan atmosfer, 25% lagi diserap oleh awan, 45% diserap ke permukaan bumi, dan yang terakhir 5% dipantulkan oleh permukaan bumi. Namun, kenyataannya energi matahari yang dipantulkan ke angkasa oleh permukaan bumi dan awan tertahan oleh gas CO2. Nah, ini salah satu contohnya ya, adik-adik. Kemudian kalau yang lain coba saya carikan dulu, mudah-mudahan ketemu ya, karena sudah lama sekali saya mengajar ini, jadi mungkin tidak ketemu atau mudah-mudahan ketemu nih. Sudah. Nah, ini baru ada karakternya, Dek.
My name is Dina. Hello, my name is Dino. Duh, kenapa sih bahasa Inggris itu sulit ya? Nanti pasti dimarahin mama karena nilai ulanganku. Mungkin maksudnya tadi ya. Jadi buat karakter-karakter, kemudian untuk ini menjelaskan apa ya, question bahasa Inggris, ya. Jadi cukup apa namanya? Sekarang banyak kayaknya aplikasi-aplikasi yang lebih mudah lagi ya, adik-adik ya. Tinggal memasukkan saja kayaknya. Jadi deh gitu. Nggak sulit kayak dulu. Sekarang kalau dulu misalnya mau nge-remove background foto aja, pakai Photoshop pelan-pelan gitu dari ujung satu ke ujung yang lain, titik satu yang lain. Kalau sekarang tinggal masuk ke aplikasi remove, ada remove BG, selesai urusan. Ya, nah itu adik-adik bisa mencari aplikasi-aplikasi yang jelas. Sekali lagi saya sampaikan, hanya kita harus paham tentang materi apa yang akan kita sampaikan kepada siswa atau mahasiswa atau peserta didik. Kemudian tahu jenis materinya itu, bagaimana menyusun penyampaiannya. Itu yang paling penting. Ya, jadi kalau nggak bisa kita susun dengan baik, akan bingung nanti siswanya. Itu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya Bakti. Izin bertanya mengenai prinsip yang ke-12 tadi itu wajib digunakan semua atau kita boleh pakai Nggak boleh salah beberapa satu. saja sesuai keinginan kita. Ya, makanya nanti itu kan kalau kita buat animasi yang betul-betul untuk komersial seperti itu bisa, tetapi di dalam pengembangan animasi pembelajaran itu ada prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan, misalnya gambar itu atau animasi yang bergerak itu kita isi suara, itu ada prinsipnya, ya. Jadi enggak semua, kalau semuanya susah nanti deh, ya, seperti itu, ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Ada lagi adik-adik? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ayus Riasmini dari kelas 5 F. Di sini kan nanti kita pasti akan praktek membuat animasi. Untuk softwarenya itu nanti eh, eh, software apa yang digunakan atau nanti kita bebas menggunakan software? Kalau saya sendiri bebas, tapi nanti mungkin akan ditentukan oleh Pak Dewo Perbawo, tim saya, ya. Itu nanti apa yang akan digunakan. Nanti tolong menunggu dulu ya. Yang jelas sekarang ini banyak sekali ada software-software yang bisa digunakan. Kalau saya pribadi apa namanya, enggak masalah software ini software itu, ya. Terima Seperti kasih. itu, ya. Oke. Oke, ada lagi silakan.
Sekarang yang terpenting itu coba saudara menggali materi-materi di prodinya masing-masing, hal apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembangkan animasi tersebut, ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin Kortinya bisa ngambil gambar, karena harus apa, di screenshot. Oke, kalau nggak ada adik-adik, saya harus beralih lagi, harus ngajar di S2 dan S3. Jadi waktu saya tuh pagi sampai sore jam 3 jam 4 itu di kampus menangani kegiatan-kegiatan kampus. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya agak sedikit terlambat dan lain-lain. Karena saya di kampus, di FIP menjadi ketua jurusan. Di S2, S3 saya menjadi sekprodi. Jadi saya muter-muter kampus tiap hari adik-adik. Jadi tapi pakai motor, nggak jalan kaki. Kalau jalan kaki panas. Mana sekarang kantinnya agak nggak banyak lagi kan, ya. Itu. Jadi makanya perkuliahan saya itu paling bisa dilaksanakan di sore hari. Kisaran 5:30, 6, jam 7 seperti itu adik-adik. Karena di pagi itu sudah lebih banyak digunakan untuk kegiatan manajerial namanya. Mungkin adik-adik yang di HMJ itu atau di BEM atau di REMA mungkin tahu hal itu. Jadi tidak mudah mengelola sebuah organisasi kan ya. Harus apalagi seperti sekarang ini seperti tidak bisa bernafas, maksudnya akhir tahun baru selesai akhir tahun. Kemudian awal tahun sudah gas lagi, ada kegiatan ini, kegiatan itu. Jadi luar biasa. Jadi yang penting adik-adik tetap sehat, tetap semangat. Jangan sampai jatuh sakit. Kalaupun adik-adik ikut di Ormawa, di BEM kah, di REMA kah, atau di mana UKM kah, yang paling penting itu tetap menjaga kesehatan adik-adik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya perlu saya sampaikan, ingatkan dan promosikan juga. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang dari kementerian yang ditujukan kepada mahasiswa, tolong diikuti. Karena ini merupakan salah satu jalan saudara untuk bisa memperoleh beasiswa, untuk bisa melanjutkan ke studi lanjut, ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau adik-adik ingin misalnya nanti jadi dosen kah, jadi guru kah, kan harus mengikuti pendidikan lanjut ya. Jangan cuek gitu. Kalau ada misalnya Merdeka Belajar kan banyak tuh, ada magang. Tapi yang fleksib ya, adik-adik. Tahu fleksib kan? Yang dikeluarkan oleh kementerian, itu fleksib namanya. Kampus mengajar itu misalnya, itu dikeluarkan oleh kementerian. Pertukaran mahasiswa merdeka, itu PMM, itu dikeluarkan oleh kementerian. Itu didanai adik-adik, diberikan beasiswa oleh LPDP. Itu. Jadi membuka jalan adik-adik, membuka peluang adik-adik untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah S2 ataukah pendidikan profesi guru itu adik-adik. Ya. Jadi jangan jangan hanya terpaku, apalagi adik-adik mencari informasi itu jauh lebih bagus dari saya, jauh lebih hebat daripada saya. Oke. Ada yang angkat tangan tadi, ada yang resen. Oh, sudah turun tangannya. Oke. Ya. Kalau begitu, kita akhiri saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih adik-adik atas